Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim wa karrim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semulia kita pada subuh yang berbahagia ini, mulia juga kita andaikan kita duduk sampai nanti keluar syuruk. Bapak Ibu yang berbahagia, pada hari ini saya akan menyampaikan sedikit tentang makna syahadatain. Kita tahu rukun Islam itu ada 5. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajj. Rawahu Bukhari Muslim. Ditegakkan Islam itu atas 5 pilar. Pilar pertama yaitu bersyahadat, menyaksikan bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Itu dasar seseorang sudah masuk Islam, harus syahadat. Syahadat dalam bahasa agama disebut dengan asyhadu, aku bersaksi. Maka dalam kesempatan itu kemudian Sa'id Hawa dalam kitab Al-Islam beliau menyatakan makna syahadat pertama asyhadu, aku bersaksi. Lalu yang kedua uqirru, aku mengakui. Lalu yang ketiga u'linu, aku proklamirkan. Nah, bagus, terang. Ya. Jadi yang pertama usyhid, apa yang disaksikan? Padahal Allah nggak ketahuan, nggak kelihatan. Apa yang disaksikan? Nabi Muhammad sudah nggak ada. Tapi ini bicara adalah bicara hati. Iman itu modal dasarnya adalah di hati. Maka kalau seseorang sudah mendapat hidayah, tidak ada satu manusia pun yang bisa menolaknya. Allah sebut dalam surah Al-Kahfi, "Wa ma mana'an nasa ay yu'minu idz ja'ahumul huda." Tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang dapat menghalangi hidayah Tuhan kepada seseorang. Jadi kalau sudah dapat hidayah, nggak ada yang bisa menghalangi. Nah, sebetulnya syahadat kita yang kita ucapkan asyhadu alla dan seterusnya, itu sebetulnya sudah duluan lebih dahulu kita ikrarkan waktu kita masih di dalam kandungan sang ibu. Maaf, saya minum dulu. Bapak-bapak belum kebagian ya? Ya, sudah yakin saja bahwa ada. Cuman saya karena disuruh bicara, jadi saya harus minum dulu. Ya, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Tadi apa saya ngomong ya? Oh, syahadat. Syahadat kita pada dasarnya sudah pernah kita berikrar kepada Allah di dalam perut semua ibu kita. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Begitu Allah bilang. Bukankah aku ini Tuhan engkau, kata Allah dalam kandungan kita. Lalu kita jawab, bala syahidna, benar. Bala syahidna, benar ya Tuhan. Artinya ucapan syahadat yang diucapkan seseorang apapun agama sekarang itu sebetulnya sudah lebih dahulu ada. Tapi begitu kita lahir kita ucapkan lagi. Maka dalam sholat itu diulang-ulang terus. Mulai dari qamat diulang, dalam adzan diulang, dalam qamat diulang,
iqamat maksud saya. Kemudian dalam sholat diulang lagi di syahadat, di waktu kita baca tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dan seterusnya. Nah, itu namanya persaksian. Nah, persaksian ini didasari oleh yakin. Maka itu sebabnya dalam surah At-Takatsur Allah bilang, alakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunna 'ainal yaqin thumma la tus'aluna yawma idzin. Jadi fase-fase dari seseorang itu mengimani sesuatu, pertama harus yakin dulu. Wong kita yakin apa? Oh, Tuhan nggak kelihatan, Nabi Muhammad sudah nggak ada. Tapi karena ini berdasarkan iman, bicara hati, maka kita harus yakin. Jadi pertama harus hakul yakin. Lalu yang kedua ainul yakin. Contoh saya kasih kembang. Kita waktu tinggal di kampung dulu sebelum ke Jakarta, ini kan semua rata-rata kita orang daerah ya. Dibilang ibu kota negara adalah Jakarta. Nah, dibilang Jakarta, kita lihat juga belum Jakarta. Tapi kita harus yakin bahwa ibu kota negara adalah Jakarta. Nah, setelah kita yakin bahwa ini adalah ibu kota negara, lalu kita berangkat ke Jakarta. Berangkat ke Jakarta, kita lihat, oh ini Jakarta, gedungnya bertingkat. Nah, ini namanya ainul yakin, dilihat dengan mata kepala. Nah, ini Jakarta. Nah, begitu kita lihat Jakarta begini semua. Setelah itu kita harus hakul ainul yakin, hakul yakin. Apa itu hakul yakin? Kita tinggal di Jakarta sekian tahun, begitu. Oh begini hidup di Jakarta. Oh begini. Nah itu namanya tingkatan keyakinan seseorang terhadap sesuatu. Ini yang kelihatan. Tapi kalau yang tidak kelihatan bagaimana? Bicara iman. Sama juga dengan bicara Isra dan Mi'raj. Tidak bisa kita bicara pakai logika kalau tidak didasari atas dasar iman. Nah Bapak Ibu yang mulia, yang pertama adalah ushidu, aku persaksikan. Lalu yang kedua uqirru. Apa itu uqirru tadi? Yaitu aku mengakui. Pengakuan kita kepada Allah, pengakuan kita kepada Nabi Muhammad itu harus dibuktikan. Nah setelah itu baru diu'linu, diproklamirkan. Maka seorang yang mau masuk Islam tidak bisa sembarang begitu saja sudah disebut Islam sebelum dia syahadat. Dan syahadat ini adalah rangkaiannya Allah dan Muhammad. Tidak bisa syahadatnya syahadat Allah saja tapi tidak ada syahadat Muhammad. Tidak bisa. Maaf, saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Diproklamirkan, dikasih tahu Indonesia dulu waktu merdeka tahun 1945, diproklamirkan kepada seluruh dunia bahwa Indonesia ini sudah merdeka, diproklamirkan. Kita memproklamirkan bagaimana? Kita syahadat, kita baca ikrar syahadat. Maka ikrar syahadat itu tidak bisa ikrar syahadat Allah saja tanpa diikuti, dibarengin dengan ikrar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu sebabnya Bapak Ibu yang berbahagia, setiap orang yang masuk Islam itu harus bersyahadat. Itu sebabnya seseorang yang pergi ke Mekah atau ke Madinah dalam rangka umroh atau haji, itu begitu kita datang ke Masjid Nabawi, kita ziarah kuburan Rasulullah, harusnya kita ikrar lagi syahadat kepada baginda Rasul di depan kuburan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka, karena dia sudah di depan kita Nabi Muhammad. Wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Bukan lagi wa asyhadu anna Muhammadan, karena Nabi Muhammad sudah di depan kita. Ini sebetulnya yang benar kalau kita mau umroh atau berhaji. Supaya apa?
yang selama ini kita mengakui Nabi Muhammad, mungkin dalam hidup dan kehidupan kita akui Nabi, tapi sunnahnya kita tinggalkan. Nah, dalam rangka kita tinggalkan begitu banyak sunnah, lalu kita ngakui di depan baginda Rasul, ya Rasul, mungkin selama ini aku banyak begini begitu, aku mohon kepada engkau ya Rasul, karena aku sebagai manusia, aku asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ini konsekuensi dari ikrar syahadat. Ikrar dari syahadat itu intinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Intinya cuma itu. Intinya mengakui Tuhan kita adalah Allah. Intinya kita mengakui Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sebabnya Ibu berbahagia, konsekuensi dari apa yang sudah kita ikrarkan itu dalam kehidupan kita harus kita jabarkan. Enggak bisa dalam hidup dan kehidupan kita biarkan begitu saja tauhid yang sudah yang sudah ada di dalam benak kita. Hadirin kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Maka itu sebabnya makna dari la ilaha illallah, makna itu dari la ilaha illallah artinya kita meyakini bahwa istajara bih, merasa kalau kita sudah berikrar kepada Allah istajara bihi, bahwa kita ini merasa dilindungi oleh Allah. Rezeki kita dilindungi oleh Allah, kesehatan kita dilindungi oleh Allah. Maka sekarang yang sedang heboh-hebohnya corona, bagi orang yang beriman nggak ada takut. Itu masalah corona, itu masalah sunnatullah saja. Itu biasa, mau menimpa siapa saja biasa aja. Tapi bagi kita orang yang beriman, kita harus punya istajarabi. Harus kita merasa bahwa diri kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan usaha kita untuk menghindari itu bagaimana? Jaga kesehatan, jaga makanan, jaga olahraga. Nah, kalau sudah tua mau bagaimana? Sudah umur 70, mau olahraga apa? Ada. Olahraga salat itu paling luar biasa hebatnya. Tapi dengan syarat harus benar-benar salat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia. Lalu yang kedua, apa? Sakana ilaih, itu makna dari yang disebutkan tadi. Sakana ilaih artinya kita merasakan tenteram. Begitu kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, merasa tenteram bahwa kita ini adalah ada dalam genggaman Allah, ada dalam pemeliharaan Allah, ada dalam lindungan Allah, luar dalam, mulai di dunia sampai di akhirat. Lalu berikutnya wuli abih, merasa bahwa kita mencintai dan cenderung untuk beramal terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Maka itu sebabnya orang-orang soleh dalam kategori kelompok ulama sufi itu mereka kalau zikir, kan zikir yang paling mulia dan paling tinggi adalah zikir afdalul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir itu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Maka setiap orang kalau baca la ilaha illallah, apa itu di dalam ketika kita tahlil kan didahului dulu la afdalul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah hayyun apa kalau orang memimpin tahlil? Hayyun maujud. Apa itu makna hayyun maujud? Allah itu hidup dan ada. Afdalul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, dilanjutkan hayyun maujud. Lalu yang kedua la ilaha illallah hayyun ma'bud. Allah maha hidup dan beliau yang disembah. Lalu yang ketiga la ilaha illallah hayyun baqa. Allah itu yang kekal abadi, tidak pernah meninggal. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ini dalam persepsi orang-orang sufi. Maka itu sebabnya orang ahli sufi, baik itu qadariyah ataupun bukan qadiriyah,
itu wiridnya paling kurang sehari semalam 165 kali. Setiap habis salat 160. Kenapa jadi 165? Karena rukun dalam agama itu, rukun agama itu kan 3. Ada ihsan, ada ihsan, ada iman, ada Islam. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Yang pertama diambil 1, artinya 100. Maksudnya 1 itu. 1 itu adalah rukun dari ihsan. Rukun ihsan itu 1. An ta'budallaha ka'annaka tarah wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi dalam kita beribadah kepada Allah seolah-olah Allah lihat kita. Bagaimana kalau Allah tidak melihat kita? Kita yakin bahwa Allah lihat kita. Maka disebut, maka ditulis 1 dulu. Kemudian 6. 6 apa? Rukun iman. Rukun iman itu 6. Amantu billah wa bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadrihi syarrihi au khairihi. Lalu yang kelima apa? Rukun Islam. Maka rukun Islam itu 5 yang kita sebut di awal tadi hadis mengatakan rukun Islam itu 5. Maka itu sebabnya dalam pemahaman ahlu sufi baik qadariyah itu yang dibaca setiap habis salat harus 165 kali. Bagaimana kita bisa menikmati 165 kali? Caranya yang diajarkan dalam pemahaman ini, dalam pemahaman ahlu sufi. Itu waktu kita membaca la, itu seolah-olah begitu kita sebut la, artinya la tidak. Mulai dari perut bumi yang ke-7 sampai langit yang ke-7. La tidak ada. Apa yang tidak ada? Ilaha ke kanan. La ilaha illa ke kiri, Allah buang ke dalam hati. Jadi dalam wirid itu kalau kita bisa mengamalkan seperti ini dalam pengertian tariqat, maka kita bisa bermuta'alliq, bisa berhubungan langsung dengan Allah. Maka itu sebabnya heran dan gak heran kata orang-orang sufi, orang-orang soleh, orang-orang yang ahli tariqat, kalau dia wirid itu kadang-kadang tasbihnya berterbangan, tasbihnya terangkat ke atas. Karena apa? Sudah menyatu diri dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dalam perspektif ulama tarikat. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian yang perlu kita ingat, la ilaha illallah itu dikatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu disebutkan wa huwa thamanul jannah wa miftahul jannah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu artinya modal dasar untuk masuk ke dalam surga. Dan modal dasar masuk ke dalam surga itu wa miftahul jannah, harus ada kunci-kuncinya. Jadi untuk orang bisa masuk ke dalam surga modalnya cuma 2, yaitu kalimat tauhid tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 2 modal ini. Jadi pintu surga yang dibuka oleh Allah kepada siapa saja, kalau tidak melalui thamanul jannah dan miftahul jannah, enggak mungkin dapat. Nah, enggak yang saya cerita nyambung enggak ini? Nyambung enggak yang saya cerita? Ya, udah dianggap disambung-sambungkan aja. Nanti dibuka lagi YouTube-nya. Insyaallah kalau enggak ngerti nanti ditanya lagi. Nah, kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, para ulama mengatakan lagi wa kullu miftahin lahu asnan. Setiap kunci itu punya beberapa gigi. Kalau kita lihat kunci rumah, itu kan ada bergigi-gigi. Nah, kunci surga itu harus lewat yang disebut tadi miftah, kunci. Kunci masuk surga harus lewat kunci. Dan kunci itu ada yang disebut dengan asnan, gigi-gigi kunci. La yuftahu albab illa biha. Enggak bisa masuk ke dalam surga itu tanpa melalui pintu. Nah, apa pintu dari masuk surga? Pintu dari masuk surga itu ada 4. Yang pertama, kata ulama, lisanun zakirun tahirun minal kidbi wal ghibah.
lisan ini, lidah kita ini selalu berzikir kepada Allah. Tahirun minal kidwi wal ghibah, harus bersih. Lisan ini setiap hari kita berzikir kepada Allah supaya bersih. Bersih dari mana? Dari yang disebut dengan bohong, wal ghibah, suka mengadu domba, hoak kalau bahasa zaman sekarang, bahasa HP namanya hoak. Jadi kalau lisan tidak pernah berzikir kepada Allah, tidak mungkin dia bisa mendapatkan pintu untuk masuk ke dalam surga. Maka itu sebabnya dosa yang paling besar yang dikerjakan semua manusia, dosa yang paling besar adalah bersumber dari mulut, maksudnya lidah. Maka itu sebabnya orang yang beriman yang mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah kemudian dilanjutkan dengan Muhammadur Rasulullah dalam hidup dan kehidupan, lidahnya tidak pernah berhenti mengingat Allah. Maka di dalam surah Al-Anfal Allah bilang alladzina yadhkuruna Allah, lupa saya ayatnya. Alladzina idza dzukirallah, itu ayatnya. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, itu ayatnya. Surat Al-Anfal di juz ke-9 ayat yang kedua. Jadi orang yang beriman, orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, syahadat ilahi dan syahadat rasul, itu lisannya sudah bersih. Karena apa bersih? Karena selalu berzikir. Zikir kita macam-macam. Ada zikir lewat membaca Al-Quran, ada zikir lewat lain-lainnya. Maka itu sebabnya zikir yang terafdal itu la ilaha illallah itu pada dasarnya dalam pandangan orang-orang ahli sufi itu ada istilah yang disebut dengan istilah khatam tahlil. Kalau Al-Quran itu baca 30 juz namanya khatam. Kemudian dibaca doa khatmil Quran. Kalau zikir la ilaha illallah itu juga ada tahlil, ada khatamnya. Khatamnya berapa kali? Harus 70.000 kali. Setelah kita baca 70.000 kali, kemudian kita mengkhatamkannya. Bagaimana khatam? Ada doa khatam. Saya dulu waktu datang ke Banjarmasin, ke Mertapura, ziarah ke kuburan guru sekumpul Syekh Abdul Ghani waktu haul yang ke-14 tahun 2019 kemarin, saya mendapatkan buku tentang wirid beliau. Nah, salah satunya itu, yaitu zikir sebanyak 70.000 kali. Kalau sudah 70.000 kali, maka kita khatam. Maka itu sebabnya kalau di Martapura, ini ada orang Banjarmasin di sini atau orang Martapura, itu kalau mereka bertahlil, mereka ngitung dulu berapa orang yang hadir. Berapa orang yang hadir dalam majelis ini? Misalnya di sini, sekarang hadir misalnya 50 orang. 70.000 dibagi 50 orang, berarti berapa seorang? Nah, tinggal dihitung. Kalau sudah ketemu hitungannya, lalu dibikinlah tahlil sebanyak supaya mencapai nilai 70.000 itu. Nah, setelah itu baru dibaca doa khatamnya. Khatam tahlil namanya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, itu yang pertama, gigi daripada masuk dalam surga atau pintu untuk masuk dalam surga. Yang pertama lisan kita. Lalu yang kedua, wa qalbun khashi'un tahirun minal hasadi wal khiyanah. Yang kedua adalah hati yang khusyuk dan bersih dari dengki dan khianat. Tadi saya sampaikan, kalau seseorang berbuat dosa, kalau seseorang berbuat dosa apapun yang dia kerjakan, itu pada dasarnya seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini jadi saksi. Seluruh makhluk, tidak pandang bulu, apakah dia itu malaikat, apakah dia itu binatang, apakah dia itu tumbuh-tumbuhan. Kalau kita kalau kita berbuat dosa, terutama dosa besar, misalnya kita berzina, itu semua menjadi saksi terhadap perbuatan kita.
Maka pantas kalau Allah sebut dalam Al-Quran di surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi semua menjadi saksi. Saksi dari badan kita sendiri, tangan semuanya, dan saksi yang di luar, maksudnya seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Sampai-sampai waktu kita berbuat dosa itu, semut nangis. Kalau kita tahu bahasa semut, angin nangis, udara yang berterbangan di sekeliling kita nangis. Begitu kita sekali berbuat dosa. Maka itu sebabnya dibutuhkan di sini adalah qalbun khashi'un, hati yang khusyuk dan hati yang bersih. Bersih dari mana? Dari sifat hasad dan khianat, dengki, iri hati, sombong, merasa diri paling pintar, merasa diri paling. Dan kita harus disebut tadi yaitu hati yang khusyuk dan dari khianat. Khianat apa? Berbuat tidak baik, menyalahi perjanjian yang sudah kita ucapkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kunci yang kedua. Pintu dari kunci masuk surga. Lalu berikutnya apa? Lalu yang ketiga, wa batnun tahirun minal harami wal syubhat. Perut juga, perut kita ini juga harus bersih. Bersih dari mana? Dari yang haram dan yang syubhat. Semua yang masuk ke dalam tubuh kita ini yang halal. Maka itu sebenarnya Bapak Ibu yang berbeda, para ulama orang-orang saleh itu, para ulama orang-orang yang saleh tidak mau dia makan makanan yang bukan haknya. Tidak mau dia makan makanan yang bukan haknya. Jangankan makanan yang bukan haknya, diberikan kepada dia saja, dia tanya dulu, ini sumbernya dari mana? Sumber yang didapatkan, maaf. Sekarang kan sudah tren, ada pesantren dibantu oleh orang-orang yang non muslim. Banyak sekarang disubsidi. Pesantren disubsidi, yang subsidi siapa? Bukan orang Islam. Kalau orang yang istiqamah, kiai yang istiqamah itu dijaga betul itu. Yang dijaga batnun tahirun, hati yang bersih, nggak mau dia makan. Kita kalau ingin mendapatkan pintu surga tadi terbuka, harus kita jaga perut kita dari makanan-makanan. Jangankan makanan yang haram, makanan yang subhat aja kita harus jaga. Kan pernah dikatakan oleh Nabi dalam salah satu sabdanya, kalau sekali saja masuk makanan ke dalam tubuh kita, makanan yang bukan hak kita, apalagi itu haram, maka 40 hari doa kita tidak diterima oleh Allah. 40 hari tidak diterima. Itu kalau sekali, kalau berkali-kali bagaimana? Nah, kemudian kita pernah dapatkan harta yang bukan hak kita, kita depositokan berbunga, kemudian kita makan selama kita hidup. Yang kita sudah pensiun misalnya, tapi deposito kita dasarnya bukan yang tidak benar, maka kita makan, maka hidup kita ini. Maka itu sebab kenapa kita nggak pernah khusyuk-khusyuk kalau sholat? Kenapa kita nggak pernah tenang hati? Baca Quran nggak pernah tenang, sholat begitu banyak nggak pernah tenang, duduk nggak pernah tenang. Ya harus dilihat dulu qalbun ini, harus dilihat dulu batnun tahirun, apakah hati kita bersih atau tidak. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia. Lalu yang keempat, wa jawarihun masyghulatun bil khidmati tahirun minal ma'siyah. Seluruh anggota badan kita ini harus sibuk. Sibuk dengan apa? Dengan gandrung, dengan selalu berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri dari maksiat-maksiat. Jadi seluruh anggota badan ini pada dasarnya membutuhkan yang disebut ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita ibadah. Maka itu kan di awal dulu waktu saya ceritakan, kalau nggak salah minggu yang bulan 2 bulan yang lalu pernah saya sampaikan, waktu kita berwudu saja, mulai kita cuci tangan itu sudah kita baca doa. Allahumma hafal yadayya min ma'asika kulliha, kan pernah saya sampaikan dulu. Udah pernah dibagi dulu
fotokopinya belum Pak? Dulu kan Bapak motokopi, memfoto, sudah dibagi belum kepada jamaah? Udah dikasih? Nggak jadi dikasih? Wah, Allah Akbar. Itu ilmu, itu harus. Nanti kalau begitu nanti akan saya kasih. Mungkin nggak saya kasih dalam waktu dekat karena ini menghadapi Ramadan. Mungkin waktu tausiah Ramadan saya bagi nanti. Itu kan ada doa. Semua yang kita waktu wudu kita baca doa. Doa itu supaya apa? Supaya jawarih kita itu masyghulatun. Anggota badan itu seolah-olah gandrung dengan ingat kepada Allah. Jadi nggak ada istilah hidup kita ini hidup kosong melompong. Maka itu sebabnya kalau kita sholat, imamnya bacaannya panjang, kita jangan ngalor ngidul. Maaf. Itu imam bacaan panjang. Tadi yang dibaca surat Yunus juz 11. Surat Yunus juz 11 itu dibaca satu halaman dibagi dua lagi. Itu pun menurut orang yang nggak biasa mendengar Quran kepanjangan. Tapi kalau menurut saya pendek. Menurut saya pendek. Karena saya biasanya kalau subuh itu satu halaman, satu rakaat, halaman kedua, rakaat kedua. Itu rutin. Begini Bapak Ibu yang berbahagia. Itu sebabnya maka kita dalam sholat tidak boleh hang kalau bahasa kita. Tahu hang? Pikiran kita melayang-layang. Maka kita harus fokus kepada yang dibaca oleh imam. Fokus apa? Arti juga enggak. Ada mati kita. Baca juga kagak bisa. Paham arti juga enggak. Jadi minimal fokus dengar saja. Kalau kita sudah mendengar, pasti lama-lama Allah akan rahmati kita. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, maka itu sebabnya seluruh anggota badan yang kita miliki ini ada ibadahnya masing-masing. Maka itu sebabnya Bapak Ibu yang berbahagia, 4 komponen dasar inilah yang akan menjadikan seseorang bisa mendapatkan kunci dari pintu masuk ke dalam surga untuk mendapatkan pintu-pintu yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang. Yang pertama tadi adalah lisanun dzakir. Lisan yang selalu berzikir. Lalu yang kedua, qalbun khashi'un. Hati yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, qalbun khashi'un. Batnun tahirun. Perut yang bersih dari yang kotor-kotor. Lalu yang berikutnya, jawarihun masyghulatun, seluruh anggota badan yang selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, kalimat tauhid la ilaha illallah, kata para ulama, itu adalah kalimatul ikhlas. Kalimat yang paling ikhlas kita ucapkan. Maka itu sebabnya kalimat la ilaha illallah itu hurufnya tidak ada huruf bibir. Boleh dilihat. Semuanya huruf kerongkongan. La ilaha illallah. Kan enggak tertutup bibir. Maka itu sebabnya kalau orang meninggal, kita mau mentalkinkan orang meninggal, baik itu orang stroke, baik itu orang yang tidak stroke ataupun orang yang sehat, kita bisa melihat lidah dia mengucapkan la ilaha illallah. Boleh Bapak perhatikan nanti kalau ada orang meninggal, intiplah mulutnya. Apa bergerak? Tidak lidahnya. Kalau lidahnya bergerak, berarti dia mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah. Tapi kalau dia tutup mulutnya, nggak bisa bergerak karena dia sudah stroke, tapi yakinkan saja hatinya masih dibuka oleh Allah. Nah, maka itu sebabnya kalimat tahlil la ilaha illallah yang terdiri dari 12 huruf itu tidak ada huruf bibir. Semuanya huruf kerongkongan. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, itu namanya kalimatul ikhlas. Lalu berikutnya para ulama mengatakan wa huwa kalimatul Islam. Itulah kalimat Islam. Bapak Ibu yang berbahagia, agama dalam pandangan Islam ini ada. Agama ini dalam pandangan Islam ada istilah dinun, ada istilah millatun. Kalau zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu disebut dengan millatun. Ibrahim, millata Ibrahima hanifa syakiran li an'umi. Ada dalam surah An-Nahl akhir dari juz 14 sebelum masuk awal subhanalladzi asra bi'abdihi. Itu ada di situ. Jadi semua agama sebelum Nabi Muhammad disebut dengan millah.
Jadi begitu Nabi Muhammad datang, millah berubah menjadi din, dinul Islam, bukan lagi millatul Islam, tapi dinul Islam, agama yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Kenapa itu berbeda millah dengan dinun? Kalau millah, semua agama itu tauhid itu sama, bukan semua agama, semua nabi tauhid itu sama. La ilaha illallah itu sama dari semenjak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Cuman yang bedanya syahadat Rasul. Kalau zaman Nabi Adam, wa asyhadu anna Adam Rasulullah, wa asyhadu anna Nuhun Rasulullah, wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah. Tapi begitu Nabi Muhammad, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bapak Ibu yang berbahagia, semua kalimat tauhid itu dari sejak zaman Nabi Adam sampai kita sekarang Nabi Muhammad itu sama, yang berbeda. Maka itu sebabnya syariatnya yang berbeda. Syariat Adam dengan syariat Nabi Muhammad beda, tapi pada dasarnya tauhidnya sama. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa bisa berbeda syariat? Karena syariat millah Nabi sebelum Nabi Muhammad itu tidak ada lagi dasar pegangan yang kita bisa baca. Taurat sudah nggak ada yang asli, Zabur sudah nggak ada yang asli, Injil nggak ada yang asli. Tapi kalau Al-Quran ada yang asli. Dan sampai kapan? Sampai kiamat nggak akan hilang. Cuman hilang dari dada manusia aja, nggak pernah dan tidak mau membaca dan tidak mau menghafal. Nah itu namanya kalimatul Islam. Lalu yang berikutnya, la ilaha illallah kalimatul qurba, kalimat yang paling mendekatkan kita kepada Allah, yaitu la ilaha illallah. Semakin kita sering membaca la ilaha illallah dengan frekuensi yang saya sebutkan tadi, la ilaha illallah, dan ikhlas kita baca kepada Allah, maka selama itu kita selalu dekat kepada Allah SWT. Lalu berikutnya la ilaha illallah kalimatut taqwa, kalimat yang bisa menyelamatkan orang sejak di dunia sampai di akhirat. Di dunia kita selamat, apalagi di akhirat. Dan itu yang luar biasa dalam pandangan Islam. Lalu berikutnya la ilaha illallah kalimatun najah, kalimat yang bisa menyelamatkan diri kita. Wa itu la ilaha illallah kalimatul ulya, kalimat yang paling tinggi. Maka itu sebabnya nabi-nabi dahulu dari sejak zaman Nabi Adam itu wiridnya tetap la ilaha illallah. Afdalu zikri wa man ada kalau setiap ada ceramah-ceramah misalnya selalu ditutup dengan kalimat itu yang sering dibaca oleh para ulama, yaitu afdalu zikri wa man qabli, dan orang-orang sebelumku adalah la ilaha illallah. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, masih ada beberapa menit lagi, nanti ada pertanyaan. La ilaha illallah zikrul afdal, zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Lalu berikutnya la ilaha illallah zikrul aqwa, zikir yang paling kuat untuk mengokohkan semua anggota badan kita dekat kepada Allah. Lahu nurul adha, nurul adha. La ilaha illallah itu adalah sangat jernih. Wa makanatuz zulfa, dan sangat dekat kepada Allah. Wan najatu fid dunya wal uqba, dan bisa menyelamatkan kita mulai di dunia sampai di akhirat. Man akhla bisyahadatain fahuwa kafir. Barang siapa yang hatinya kosong dari syahadat, maka dia disebut orang kafir. Maka itu sebabnya orang kafir kalau masuk Islam harus disyahadatkan lebih dahulu. Kemudian waman syahida wa'taqada, barang siapa yang berikrar syahadat kemudian dia mengamalkan apa yang dia ikrarkan tadi, dan dia yakinkan, walam ya'mal fahuwa fasik. Dia tahu, dia lihat sudah bersyahadat, tapi setelah dia bersyahadat dan dia yakin, tapi nggak pernah diamalin ajaran daripada Muhammad, maka disebut dengan orang fasik. Ini orang di luar, di dalam Islam, masih dalam Islam. Tapi kalau yang di atas tadi masih di luar Islam. Tapi yang kedua fasik ini masih dalam kelompok Islam. Lalu waman syahida wa amila wa taqada, barang siapa yang sudah bersyahadat kemudian dia mengamalkan seluruh apa yang dia yakinkan tadi,
wa'taqada dan diyakinkan kebenarannya, fahuwa mukhlis, maka itu yang disebut dengan orang ikhlas. Nah, kita ini termasuk dalam kelompok yang demikian ini. Kemudian Nabi berikutnya para ulama menyatakan wa man syahida wa amila wa lam ya'taqid fahuwa munafiq. Dan yang berikutnya disebut orang munafik, orang yang bersyahadat, orang yang beramal tapi tidak beriktikad, namanya munafik. Maka itu sebabnya hadirin kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu pepatah disebutkan la yuqbalu imanun bila amalin. Iman itu tidak diterima oleh Allah tanpa diamalkan. Wala amalun bila imanin, dan amal itu tidak sah kalau tidak didasarkan kepada iman. Jadi konsekuensi Bapak Ibu yang berbahagia, iman itu implikasinya besar, dunia dan sampai ke akhirat, dari sejak kita hidup sampai kita meninggal. Barangkali ini saja yang saya sampaikan, sebetulnya masih banyak materinya. Barangkali ada yang mau bertanya, tafadhal dan silahkan. Yang perlu saya ingatkan kembali, hari ini adalah 19 Rajab. Saya ingatkan lagi, satu kebaikan yang kita kerjakan dalam bulan Rajab dibalas 70 kali lipat oleh Allah. Begitu masuk bulan Sya'ban, satu kali kebajikan kita kerjakan dibalas 700 kali oleh Allah. Begitu masuk Ramadan, satu kebajikan kita kerjakan dibalas 1000 kali. Maka kesempatan yang terbaik, masih ada sisa 11 hari lagi, laksanakan, utamanya puasa. Mudah-mudahan kita ada kesempatan melaksanakannya. Silakan. Ya, tafadhal. Waalaikumsalam. Ya, 3 tahap. 3 tahap. Ya. Yang satu apa? Tadi belum. Ilmu dulu apa ilmu dulu? Oh, kita urutkan mulai dari surat Al-Takatsur saja. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ya. Lalu haqqul yaqin. Bukan ilmu dulu. Allah tadi lupa lah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim tsumma la tarawunna 'ainal yaqin. 'Ainal yaqin. Tsumma la tus'alunna yauma idzin. Lalu Pak. Udah hang lagi nih. Jadi intinya seperti yang saya ceritakan Jakarta tadi. Yang pertama ilmu yakin, diberitahu dulu ilmu yakin. Diberitahu dulu kepada kita bahwa Jakarta adalah ibu kota Republik. Lalu begitu kita yakin, kita datang ke Jakarta. Namanya ainul yakin, lihat. Pertama tadi apa tadi di awal? Ilmu yakin. Yang kedua ainul yakin. Yang ketiga haqqul yakin. Kita udah tinggal di Jakarta, udah hidup di Jakarta, cari makan di Jakarta. Itu namanya haqqul yakin. Tadi saya nggak nyebut ya. Udah diulang. Yang pertama ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, lihat dengan mata kepala. Kemudian haqqul yakin. Jadi iman tahapnya begitu. Oke? Tahapan-tahapannya. Fadhal. Masih. Masih. Ya, masih? Enggak? Ya oke. Saya cuma mengingatkan lagi, silahkan Bapak Ibu berpuasa di bulan ini. Ada yang mengatakan enggak ada dalilnya. Hukum dalam agama kita itu adalah 5. Kalau enggak wajib, sunat. Kalau enggak sunat, mubah. Kalau enggak sunat, haram. Kalau enggak makruh. Enggak ada hukum bid'ah. Bilang hukum itu bid'ah, bukan hukum. Ini dalam usul fikih dikatakan demikian. Hukum dalam agama kita, ahkamul fiddiniyah, hukum-hukum dalam agama Islam itu wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Tidak ada bid'ah.
Itu hukum bid'ah, bukan hukum bid'ah itu namanya. Jangan salah Pak, jangan salah memanfaatkan istilah. Oke? Tidak ada lagi. Nah, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa bulan Ramadan tahun ini. Karena hidup kita ini yang kita inginkan adalah memaknai Ramadan, kemudian mengamalkan seluruh amaliyah Ramadan, dan kalau bisa diwafatkan di dalam bulan Ramadan. Ya, mari kita angkat kedua tangan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Rabbana ya Allah, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurang semua maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.